Ya, berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Kali ini saya bersama teman-teman, ada Mbak Rica, Mbak Okta, dan juga Mbak Hafiz ya, akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, memanfaatkan kecerdasan buatan yang disebut sebagai ChatGPT untuk perlahan bertanya bagaimana kita bisa memanfaatkan dengan maksimal. Kemudian yang kedua, nanti kita belajar tentang Microsoft Excel terkait dengan sort dan filtering. Dan yang ketiga, nanti kita akan belajar untuk membuat yang disebut dengan pivot table. Seperti apa dan bagaimana masing-masing, mari kita ikuti bersama-sama tayangannya yang sebagai berikut ini. Yuk. Nah, ini saya share screen untuk 2 aplikasi. Yang pertama, ini ChatGPT. Ini kalau kita di hadapan Anda dan saya itu sama sebetulnya. Karena saya menggunakan teknologi atau platform Zoom, sehingga yang bisa melihat sebetulnya orang lain, tapi ini pesertanya kita sendirian. Tidak masalah. Nah, yang namanya ChatGPT itu Anda bisa masuk ke websitenya itu HTTP, ya, HTTPS ini, _, ini boleh dicatat ya. Tulisannya chat.openai.com gitu. Nah, nanti Anda bisa registrasi. Ini saya blog itu. Kemudian untuk menjelaskan saya masuk ke aplikasi Microsoft Word. Nah, kalau yang ini tidak kelihatan atau saya masuk ke Excel aja ya, supaya bisa dilihat oleh audiens yang saat ini menonton lewat YouTube. Ini saya kembalikan ke warna putih. Nah, Anda bukanya di sini. Ini, kalau yang belum pernah melihat, itu atau yang belum pernah punya, nanti dia akan tanya. Dia akan tanya, akan register atau login atau membuka dengan Google. Gitu. Anda bukanya dengan Google aja. Ya, nanti dipraktekkan saja di rumah. Oh ya, mohon maaf, kalau misalnya Anda mau mencatat dengan metode yang simpel, sederhana itu, difoto. Ya. Walaupun ini ada dokumentasi di YouTube, tapi Anda juga punya apa? Boleh ya di foto boleh. Kalau dicatat silahkan. Ini gitu. Nah, kalau sudah, Anda tuh kemungkinannya hanya 3. Yang pertama login. Login ini khusus yang sudah punya user. Seperti kalau Anda masuk ke email itu. Kemudian sign up itu mendaftar. Dan yang ketiga ini yang paling umum. Banyak orang paling simpel itu pakai yang nomor 3, yaitu login with Google. Tentu harus aktif ya, Google user dari Google-nya harus aktif. Ini bisa diakses lewat WA, lewat Android lah, atau smartphone lain, lewat smartphone atau lewat laptop. Itu. Nah, sekarang saya lanjutkan. Kalau sudah login, itu nanti kita diberi kesempatan seperti ini. Ya, misalnya, selamat sore. Dia langsung jawab itu. Ini saya besarkan. Dia langsung jawab tuh. Selamat sore. Bagaimana saya bisa membantu Anda hari ini? Jadi ChatGPT ini layaknya ahli apapun. Bisa seorang dokter, bisa seorang perawat, bisa seorang sahabat, bisa seorang pengacara, bisa banker, macam-macam. Misalnya kita akan nanya tentang eh, apa ya? Misalnya coba Mbak Okta, tentang apa? Tentang apa aja boleh. Tidak harus hubungan dengan komputer apapun. Misalnya apa? Tentang apa? Satu tema aja. Tentang apa? Kita akan bertanya bersama-sama. Di ruangannya ada 5 orang. Kita akan bertanya ke ChatGPT tentang apa? Bebas. Sebebas-bebasnya. Oh, dia ditanya gitu.
Dia ternyata aktivitas, dia robot loh ini. Ini robot ini, bukan manusia. Ya kalau ditanya iseng ya, coba ya. Eh, bagaimana aktivitas aktivitas Anda hari ini? Dia akan bilang, ya saya itu robot ya gitu. Dia langsung jawab. Mana ini? Kok diam dia? Harusnya langsung jawab ini. Ngambek ya? Hah? Itu tak scroll ya? Oh, oh ini nih, mohon maaf. Ya, saya hanya sebuah program komputer, tidak memiliki aktivitas. Saya tidak memiliki hari atau aktivitas seperti manusia. Namun saya apa gitu? Namun namun saya siap. Jadi gini, saya hanya sebuah program komputer yang tidak memiliki aktivitas fisik atau emosi. Jadi, saya tidak memiliki hari atau aktivitas seperti manusia. Namun, saya siap untuk membantu Anda dengan pertanyaan atau permintaan apapun yang Anda miliki. Apa yang saya bisa bantu hari ini, gitu loh. Boleh lagi sekali lagi, Mbak Okta. Oh ya, Mbak Rica. Tentang apa? Tentang apa? Oh ya, oh ya. Jelaskan misalnya ya. Jelaskan saya tentang manfaat Microsoft Excel. Tuh langsung jawab dia. Tuh. Microsoft Excel adalah perangkat bla 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 itu langsung cepat gitu. Nih, nih. Ya, langsung cepat ya. Perangkat lunak spreadsheet yang sangat populer dan digunakan secara luas di beberapa bidang termasuk bisnis, pendidikan, kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa manfaat utama Microsoft Excel. Pertama, pengolahan data. Nanti kita akan ada sort, filtering, terus nanti ada pivot table, perhitungan otomatis, pembuatan grafik, perencanaan anggaran, pemantauan inventaris, dan penjelasannya. Analisis data, membuat laporan, ya kan? Manajemen proyek, banyak sekali. Langsung jelas. Beda dengan Google. Kalau Google kan kita tanya tentang manfaat Excel, dia muncul beberapa tema artikel, kita klik baru muncul kan gitu. Ini enggak, dia langsung udah tes. Mbak Hafiz, udah tentang apa? Apapun. Ayo. Tentang apa aja? Bisa ya tentang horoskop, tentang primbon, tentang panas bumi, tentang politik, tentang apa aja dia bisa gitu. Ada berapa jenis yang itu, Pak? Apanya? Oh, rumus-rumus. Ya udah. Jadi gini, sebutkan rumus-rumus penting di dalam Microsoft Excel. Dia langsung ini. Pak Santo kan memberi 10, yaitu sum, max, min, average, kemudian left, right, mid, date, kemudian ada VLOOKUP. Ya. Ini ada sum, itu sama nih. Sum, max, min, average sama ya. Ini ada if, ada VLOOKUP, HLOOKUP. Index itu sebetulnya hampir sama dengan VLOOKUP dan HLOOKUP. Tapi kalau Anda paham VLOOKUP dan HLOOKUP, bisa. Match, index match itu. Nah, ini lebih left, right, mid, con if. Ini ada 14 dia nyebut. Dari 14 itu yang saya ajarkan sudah 10. Artinya kalau Anda memahami 10, yang lain otomatis. Kenapa? Karena Pak Santo menjelaskannya menggunakan yang disebut established itu. Gitu ya. Oke. Nah, ini tentang ChatGPT. Silahkan nanti ditindaklanjuti. Sekarang saya sambung langsung dengan Microsoft Excel yang terkait dengan eh, sort, filter, ya, sort dan filter. Ya. Setelah itu praktek, baru Anda nanti saya beri yang ketiga, yaitu tentang pivot table. Nah, sekarang terakhir nih, saya akan iseng. Misalnya, ini iseng ya, saya lapar. Saya ingin makan soto kudus misalnya ya, soto kudus. Berikan saya
resepnya dong misalnya gitu ya. Bahasanya boleh gitu. Seperti ini. Dia langsung jawab di sini. Tuh. Tentu berikut bla 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 cukup 4 porsi ya. Resep soto kudus hidangan khas Indonesia yang lezat. Resep ini cukup untuk 4 porsi. Bahan utama 250 gram daging ayam potong sesuai selera, toge, bihun, ya, kan? Seledri, daun bawang, bahan bumbu halus ini, ya, bahan kaldu. Jadi apapun itu. Bahkan dia bisa sebagai kalkulator, ya, bisa sebagai kalkulator. Kita nggak usah tanya, langsung disebutkan aja. Misalnya 2.725 dikalikan 6. Begitu di enter dia langsung jawab. Hasil perkalian 2725 kali 6 langsung. Jadi bisa berfungsi sebagai kalkulator. Yang saat ini dia masih dikembangkan itu, tapi sudah mulai dipakai yang berbayar itu menggambar. Misalnya yang ini yang free, yang ini yang free. Misalnya nih kita cek ya, buatkan saya gambar jeruk misalnya. Dia jawabnya seperti apa? Dia jawab juga maaf, dong. Dia minta maaf. Maaf, saya hanya merupakan model teks dan tidak memiliki kemampuan untuk membuat atau menampilkan gambar. Anda dapat mencari gambar jeruk di mesin pencari, maksudnya Google dan teman-temannya, atau menggunakan perangkat lunak desain grafis untuk membuat gambar jeruk sesuai dengan preferensi Anda. Dan seterusnya apapun. Bahkan kalau misalnya ya mohon maaf ya, kalau misalnya sedang baper-baperan dengan sahabat karibnya, dia bisa ditanya, saya baper gitu ya. Saya baper karena sahabat saya misalnya jalan dengan orang lain misalnya itu ya. Dia akan dia akan memberi nasihat. Saya memahami bahwa perasaan baper, ya, bahwa perasaan bisa sulit dan membuat Anda merasa tidak nyaman. Pertemanan adalah hal yang penting dan seterusnya itu. Dia memberi advice itu. Kalau bahasa Jawa dicek, yuk kepiye aku gitu ya. Yuk kepiye iki. Gitu ya, yuk kepiye iki gitu. Dia langsung tahu. Maaf, tapi saya tidak mengerti pertanyaan, tidak tahu bahasa Jawa. Lalu bagaimana? Maksudnya, langkah apa? Maksudnya, apa yang harus saya lakukan? Harus saya lakukan untuk mengatasi kebaperan saya tersebut, misalnya gitu ya. Dia jelas. Ada beberapa dia bisa bahasa Jawa. Nih, ya kan? Ada poin-poinnya. Dia bilang bicarakan perasaan dengan sahabat yang lain maksudnya. Terus kendalikan emosi, temukan dukungan ini, suruh berbicara dengan teman-teman atau anggota keluarga lainnya yang Anda percaya, fokus pada diri sendiri dan seterusnya. Jalin pertemanan baru, biarkan waktu pada diri sendiri, berpikir positif, cari bantuan profesional jika diperlukan. Ini maksudnya ke psikiater, konselor itu. Ini parah banget ya kan? Nah, itu yang disebut ChatGPT seperti itu. Itu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke Excel-nya. Excel-nya itu gini. Eh, Silahkan Anda ketik yang sebagai berikut ini.